apakah Pak Abdul Muiz bisa mencalonkan diri lagi atau tidak? Kalau KPU menolak pendaftarannya, KPU melakukan pelanggaran. Huruf N itu dengan huruf N itu dua klausul yang berbeda. Betul. Syarat pencalonan bupati dan wakil bupati mengenai diksi pernah menjabat masih menjadi perdebatan di Mimika, Papua Tengah. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Aswanto menerangkan mengenai ketentuan pasal 19 PKPU nomor 8 tahun 2024. Kalau sekarang pendaftaran, tadi ada yang memberi gambaran soal Pak Abdul Muiz. Nah, apakah Pak Abdul Muiz bisa mencalonkan diri lagi atau tidak? Bapak tinggal hitung aja. Apakah sampai 2,5 tahun atau lebih? Kalau dia sudah sampai 2,5 tahun atau lebih, dihitung sejak pelantikan, maka itu sudah dianggap satu periode, Pak. Tapi kalau dia belum sampai 2,5 tahun, sekalipun definitif, dia sudah dilantik sebagai pejabat definitif, tetapi tidak sampai 2,5 tahun, maka itu tidak bisa dianggap sebagai satu periode. Tadi saya sudah beri gambaran, Pak, di Kukar. Kukar itu periode pertama itu dia jadi wakil, lalu kemudian 01-nya bermasalah dengan hukum, lalu dia diangkat jadi PLT, sementara melaksanakan tugas PLT, putusan ingkrah, putusan untuk bupatinya itu ingkrah, lalu dia diangkat dan dilantik menjadi pejabat definitif. Nah, setelah dihitung, ternyata tidak sampai 2,5 tahun, Pak. Sehingga itu tidak bisa dihitung satu periode. Lalu kemudian periode sesudah itu dia maju full 5 tahun, jadi sudah ada satu periode. Lalu sekarang mau maju lagi, ada yang mengatakan tidak bisa sudah 3 periode. Nah, ini saya mau menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang dulu mengganti bupati dari wakil bupati menjadi bupati itu tidak sampai 2,5 tahun, sehingga tidak bisa dihitung sebagai satu periode. Oleh sebab itu kalau dia mau mendaftar sekarang, dia masih bisa. Nah, ini bukan bukan asumsi, tapi ini adalah norma. Itulah sebabnya KPU dalam membuat PKPU nomor 8 tahun 2024 di pasal 19 ditegaskan bahwa 2,5 tahun atau lebih, lalu di huruf E-nya, pasal 19 huruf E ditegaskan bahwa 2,5 tahun itu dihitung sejak pelantikan. Clear, Pak? Jadi kalau ada yang mau maju dan menghadapi persoalan sama dengan yang saya jelaskan tadi di Kukar, kalau KPU misalnya menolak dengan mengatakan, oh ini tidak bisa sudah 3 periode, Bawaslu harus punya pegangan bahwa nggak bisa. Yang pertama itu tidak bisa dihitung satu periode, itu tidak sampai 2,5 tahun. Artinya kalau KPU menolak pendaftarannya, KPU melakukan pelanggaran. Nah, ini yang Bawaslu bisa challenge gitu. Karena KPU tidak tunduk pada peraturan. Sementara peraturan KPU sendiri mengatakan 2,5 tahun dihitung sejak pelantikan. Kendati begitu, KPU Mimika menyebut penjelasan Profesor Aswanto mengenai ketentuan pencalonan pada jabatan yang sama. Bukan mengilustrasikan seseorang yang pernah menjadi bupati, kemudian mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Komisioner KPU Mimika Hieronymus Kiaruma menegaskan, ketentuan pada huruf N dan M pasal 19 PKPU adalah dua hal yang berbeda. Jika merujuk pada huruf N pasal 19 PKPU, seseorang yang pernah menjadi bupati sekalipun 1 hari tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Ini sebenarnya bukan berbeda. Apa yang disampaikan oleh hakim, dan saya juga dengar tadi ya, itu dia bicara masalah periodisasi. Itu yang diatur di huruf M, masalah masa jabatan. Saya bicara itu huruf N. Huruf N itu dia mengatur tidak pernah menjadi bupati untuk calon wakil bupati. Baik. Itu sesuatu yang berbeda. Tapi saya begini, kita harus tunggu hasil konsultasi dulu. Tadi yang dijelaskan profesor-profesor itu bukan sesuatu yang berbeda secara diametral dengan saya. Yang bukan saya ya, yang kami sosialisasikan. Catat, bukan saya, tetapi yang KPU Kabupaten Mimika sosialisasikan. Itu tidak berbeda secara diametral karena yang dijelaskan tadi sesuatu yang berbeda, klausal yang berbeda. Yang saya bicarakan itu huruf N, sementara tadi yang dijelaskan itu terkait dengan masa jabatan. Apa yang dimaksud dengan masa jabatan atau periode? Kapan seorang dianggap sudah menjabat satu periode? Nah itu dianggap 2,5 tahun tadi. Itu yang diatur di huruf M. Huruf N itu dengan huruf N itu dua klausul yang berbeda. Betul. Nah ini sekali lagi itu pernah dengan satu periode itu diatur secara berbeda, Pak. Satu periode itu dia di huruf M, pernah itu dia di huruf N. Jadi tidak bisa dicampur adukan.
Itu dua, dia berdiri sendiri. Pengujian, kita bicara pengujian. Tadi mereka bicara pengujian terkait dengan huruf N itu klausal yang sama itu diuji, kemudian putusan MK 67, putusan MK 22 itu dia bicara huruf M, masalah masa jabatan. Tetapi kalau huruf N itu putusan MK 80 2015, klausal yang sama pernah diuji dan ditolak oleh MK. Dan bagaimana kita bisa lihat di PKPU itu, kalau ada pemaknaan baru dari MK atau MA, maka ada penjelasan lanjutan. Di PKPU 8 itu penjelasan lanjutan huruf M karena ada pemaknaan baru dijelaskan di pasal 19. Huruf M, kalau teman-teman buka PKPU itu jelas. Pasal 19 ayat 2 huruf M, pasal 14 ayat 2 huruf M. Itu penjelasan lanjutan di pasal 19. Kalau huruf N itu tidak ada penjelasan lanjutan. Kalau kita buka undang-undang pilkada, penjelasannya itu cukup jelas. Nanti tolong dicatat, huruf M dan N itu dia mengatur dua hal yang berbeda. Ya. Itu saja. Ya. M dan N dua hal yang berbeda. Tidak bisa dicampur aduk.